Tenggara Timur dari putra putri Kecamatan Iokufeu. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah. Manus oenun, buah oenun, manis liurai, buah liurai, nam tek nain, nam teot nain saya humum hematam, taham neh, taham po, kiut ribuan, kais nok papuat marafu, taham inook, minam ok, tahim seta main sanane, turu main sanane. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang di Desa Tunabesi, Kecamatan Iokufeu, dalam acara kunjungan kerja Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian tentang suplementasi kapsul daun kelor terhadap kadar hemoglobin pada wanita usia subur dengan anemia defisiensi zat besi. Tunabesi 19 Oktober 2022. Yang terhormat Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Nyonya Maria Franciscana Esoi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka
Dr. Carmen Siagian, MS SPGK, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah yang hadir, Bapak Ibu, para pejabat TNI Polri, Ibu Ketua Bayangkari atau yang mewakili, para camat dan kepala desa, para ketua PKK, kecamatan dan desa se-Kabupaten Melaka, para anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Melaka, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para siswa-siswi se-Kecamatan Yokuveu, insan pers, singkatnya Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita dengarkan bersama ucapan selamat datang dari Camat Yokuveu. Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka, yang kami hormati Ibu Dr. Carmen selaku Ketua Tim Peneliti di Desa Tunabesi, pimpinan OPD atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Bapak Kapolsek Sisitomean bersama Bapak Bupinsa dan jajaran, Bapak Kepala Sekolah SMA Yokuveu yang sama kami hormati, Bapak Ibu Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu-Ibu Dharma Wanita Kabupaten yang sama kami hormati, Pak Nurak, Nok Amam Naisun, Ina Ama Karatil Naitil Warsono Yokuveu, dan Ina Ama Sausubu yang sempat hadir di tempat ini. Singkatnya, Bapak Ibu yang kami hormati, syukur kepada Tuhan karena Ibu Ketua Tim, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK bersama rombongan bisa tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Memang demikian Ibu, kondisi geografis jalan kami membuat kita sedikit bergoyang-goyang tanpa musik, tapi memang itulah keadaan kami, dan kami juga merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, Kecamatan Yokuveu ada 7 desa, daerah-daerah topografi perbukitan. Dari 7 desa ini jumlah penduduknya 8.842 jiwa. Kemudian mata pencarian utamanya adalah pertanian, didukung dengan sektor peternakan. Ada juga tanaman sirih buah dan sirih daun yang menjadi primadona kurang lebih 2 desa. Seperti yang ada di samping sana Ibu, itu juga merupakan penghasilan tambahan masyarakat di Kecamatan Yokuveu. Untuk tanaman kelor, sudah 2 kali Bapak Gubernur berkunjung ke sini, karena di sini dibudidayakan cukup besar, bahkan sudah dibangun rumah pabriknya dan sudah sampai pada produk yang dihasilkan seperti sabun mandi, kemudian mie dari kelor juga, dan beberapa produk lokal lain yang sumbernya adalah kelor. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa informasi ucapan selamat datang dari saya Camat Yokuveu kepada Bapak Ibu rombongan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian diaturkan limpah terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Camat Yokuveu. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Kepada Ibu Maria Martina Nahak Master Biomed, kesempatan diberikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih untuk waktunya. Supaya seimbang, saya sekarang ada di sebelah kiri dari Bapak Camat sudah di sebelah kanan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, akrab disapa Bunda Mary,
yang saya hormati Bapak Ibu Camat yang hadir pada kesempatan ini, yang sama saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Melaka yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan juga tingkat desa, Bapak Ibu Desa yang hadir juga pada kesempatan ini, pengurus PKK tingkat Kabupaten Melaka, Ibu Ketua Bayangkari atau yang mewakili beliau, Ketua Dharma Wanita atau yang mewakili, Bapak-bapak Amana Isia, Fukunsia, Nonya Kasisia Tetangga, Makhau Meter Lau Ketai, para peserta penelitian atau responden penelitian yang sudah setia mengikuti penelitian ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, insan pers, singkatnya hadirin semua yang saya kasihi. Puji dan syukur meskipun kami menari-nari di jalan tadi, tetapi kami sudah tiba di sini dengan selamat. Kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat. Semua ini atas rahmat dan berkat Tuhan tentunya. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran Bunda Mary di sini bersama rombongan dari Kupang, juga bersama Dr. Carmen, adalah untuk melihat secara langsung kegiatan penelitian yang sudah berlangsung 4 minggu. Jadi 4 minggu yang lalu kita launching di sini bersama Dr. Carmen. Hari ini Bunda Mary sebagai salah satu anggota peneliti yang juga sangat antusias untuk melihat efek daripada pemberian kapsul kelor kepada wanita usia subur dengan anemi. Beliau bisa hadir di sini untuk menyaksikan secara langsung. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Semua responden penelitian bisa hadir pada kesempatan ini, dan saya yakin sudah patuh minum obat selama 2 minggu yang lalu. Nanti setelah acara ini mungkin setelah sambutan-sambutan akan dilakukan acara intinya, yaitu monitoring dan evaluasi daripada kegiatan penelitian kita. Nanti Bunda Mary juga akan menyampaikan secara gamblang, secara rinci apa pentingnya kelor ini, kenapa kita harus mengkonsumsi kelor, kenapa anak-anak kita, tadi beliau sengaja di jalan saya lihat mengumpulkan atau menyapa anak-anak yang kelihatan memang agak pendek-pendek. Ini beliau tentu ada maksudnya, seperti sebentar pasti beliau akan menyampaikannya sendiri. Jadi kami harapkan Bunda dengan kedatangan Bunda ini memberikan penguatan kepada kami semua di Malaka, khususnya di Kecamatan Iukufeo dan di Desa Tunabesi ini, bahwa mengkonsumsi kelor ini adalah sesuatu yang sangat baik dan sehat untuk kesehatan kita. Tidak usah kita pergi jual ayam, jual telur untuk membeli vitamin, tapi cukup kita mengkonsumsi kelor, memakan makanan dengan gizi yang seimbang. Kita harapkan nanti ke depan tidak ada lagi anak-anak yang stunting di Malaka, khususnya di Kecamatan Iukufeo. Saya harap kita setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena itu saya menghimbau kepada semua ibu-ibu PKK dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa, supaya kita bersama-sama mendukung program pemerintah provinsi untuk menggalakkan konsumsi kelor sebagai salah satu solusi untuk pencegahan stunting di provinsi kita, khususnya di Kabupaten Melaka. Saya tidak akan memperpanjang lebar. Mudah-mudahan penelitian ini juga bisa memberikan satu bukti ilmiah bahwa mengkonsumsi kelor bisa meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah, yang itu fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen, sehingga ke depan itu juga bisa menjadi salah satu kapsul untuk suplemen tablet FE
dan bisa mencegah terjadinya anemi, sehingga ke depan kita tidak usah ada lagi penyakit atau kondisi yang kita sebut stunting. Nanti lebih rinci Dokter Carmen juga akan menyampaikan stunting itu apa, kenapa harus dicegah, kenapa tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Jadi demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama penjelasan singkat dari peneliti utama kita pada hari ini. Oleh karena itu kami persilakan dengan hormat Ibu Dr. Carmen Siagian, MS SPGK. Kepada Ibu kesempatan kami berikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selamat pagi para hadirin yang saya kasihi. Tadi Ibu sudah menjelaskan sebagian apa yang kita lakukan di sini. Jadi saya langsung ke intinya saja ya. Jadi saat ini kita mengadakan suatu penelitian mengenai manfaat dari konsumsi kelor terhadap anemi. Anemi itu adalah suatu penyakit kekurangan darah hemoglobin. Nah, kita tahu hemoglobin itu adalah yang mengangkat oksigen dari udara, diambil oksigen, disalurkan ke seluruh tubuh sampai ke otak. Kekurangan oksigen dampaknya macam-macam. Kalau yang akut yang tiba-tiba bisa pingsan segala. Jadi kita hidup itu yang inti, yang penting sekali adalah dua, yaitu air dan oksigen. Itu adalah inti daripada kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan gizi yang kita butuhkan. Nah, saat ini angka anemi di NTT umumnya cukup tinggi. Anemi ini berdampak bisa pada remaja, kepada tingkat kecerdasannya yang menurun karena kurangnya oksigen yang diangkut ke otak. Kemudian dampak juga bisa kepada wanita usia subur yang nantinya akan menjadi ibu, yang kemudian akan menjadi hamil, dan kemudian akan menyusui anaknya. Nah, bayinya juga kalau kekurangan gizi itu akan berdampak. Nah, yang kita sebut adalah stunting. Stunting ini adalah suatu kondisi seseorang, terutama terjadi pada anak, mulainya dari saat janin. Jadi dari janin dalam perut, malah mulai dari remaja lagi, remaja yang anemi akan nanti hamil itu janinnya itu akan kekurangan nutrisi. Nah, nanti akan lahir dengan bayi yang berat badan lahirnya rendah. Nah, kenapa kita fokus kepada stunting? Stunting ini adalah suatu kondisi di mana seseorang anak itu yang kalau kita lihat dari fisiknya, anaknya adalah pendek. Nah, tapi pendek itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang dampak yang paling kita takutkan, yang berbahaya adalah anak yang pendek itu kita lihat tampak luar, di dalamnya yang terjadi apa? Terutama tumbuh kembang otaknya. Kalau tumbuh kembang fisik masih bisa kita ubah nantinya, yang kurus jadi kita bisa gemukkan sampai umur berapa ya. Tapi kalau otak itu ada batas pertumbuhannya. Jadi 2 tahun itu maksimalnya, paling pesat pertumbuhan otak itu sampai 2 tahun dan bisa sampai 5. Tapi sesudah itu biar kita berikan gizi yang berlebih, yang cukup, yang paling istimewa, otak sudah berhenti perkembangannya. Kita nggak bisa, kita terlambat. Nah, karena itulah jauh-jauh sebelumnya, sebelum hamil pada remaja, kita sudah memberikan solusi. Salah satu adalah jangan terjadi anemi pada remaja. Nah, pada ibu hamil jangan tanpa
suplemen selama ini sudah diberikan adalah tablet tambah darah ya dari Puskesmas TTD. Namun angka anemi masih tinggi. Nah, ini kita mencari dengan Ibu Bupati, Ibu Wagub, bagaimana ya kita memikirkan hal ini. Coba apa yang budaya yang lokal ada yang bisa kita berdayakan. Nah, salah satu adalah kelor. Kami pernah sudah menseminarkannya Ibu ya dengan judul kelor solusi emas menuju zero stunting di NTT. Itu sudah pernah kami seminarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini nanti bisa menjadi suatu yang solusi emas lah untuk mengatasi hemoglobin, dan dari Kabupaten Malaka khususnya dari Sulawesi menjadi pelopor nantinya untuk mencegah stunting dan meningkatkan hemoglobin pada penderita anemia. Mudah-mudahan penelitian ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, terutama buat desa di sini, tapi untuk ini manfaatnya buat seluruh penduduk, baik di NTT maupun di seluruh Indonesia. Bisa nantinya kelor ini membumi, ya, mungkin mendunia lagi, bukan hanya di NTT Indonesia, tapi mendunia, bahwa kelor ini dapat merupakan solusi dari mengatasi anemia. Karena anemia menurut laporan dari Badan Kesehatan Dunia itu sekitar 2 miliar penduduk dunia mengalami anemia. Nah, inilah dia. Mudah-mudahan saya dengar sedikit laporan dari Ibu Bupati Malaka bahwa responden kita semua patuh-patuh ya Bu ya mengkonsumsi kelor yang kita berikan. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Carmen. Bapak dan Ibu dengan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Nyonya Maria Francisca Naisoi kesempatan diberikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih kesempatan diberikan bagi saya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Bapak Camat, para kepala dinas dari kabupaten, Bapak Camat, kemudian Ibu Camat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang mempunyai peran penting untuk menggerakkan PKK desa, dan tokoh masyarakat, anak-anak saya semua yang dari SD, SMP yang hadir di sini. Saya mau cerita sedikit kenapa sampai terjadi penelitian ini. Jadi kenapa saya tertarik dengan kelor? Ini bukan karena salah satu saya juga tadinya tahu kelor, tapi tidak tahu kelor itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ini kelor ini superfood. Jadi salah satu program pemerintah, program Bapak Gubernur adalah pengembangan kelor di NTT. Jadi pada saat pandemi, saya ceritakan sedikit. Pada saat pandemi COVID-19 yang awal-awal yang sangat mengkhawatirkan itu saya ada membeli produk teh kelor di salah satu UKM di Kupang. Saya beli banyak sekali dan saya bagi teman-teman di Jakarta untuk mereka menaikkan imunitas tubuh. Ternyata ada testimoni dari teman bahwa suaminya itu memang sakit, ada stroke ringan, kemudian ada sakit gula, sampai ada luka di kaki yang luka basah tidak pernah kering, kemudian ada
kolesterol juga, tensi sedikit tinggi. Setelah dia minum teh kelor 1 bulan itu, dia 1 hari dia minum 3 kali, dan dia sangat sayang ini barang, jadi kalau belum sampai bening dia tidak buang. Jadi setiap kali minum 1 saset itu, dia kalau belum masih itu dia tambahin lagi air, jadi dia minum. 1 hari dia minum sampai 3 kali, 3-4 kali. Setelah 1 bulan, luka yang di kaki itu menjadi kering. Nah, istrinya telepon saya, bilang terima kasih, saya sudah tidak capek lagi urus ini luka yang busuk karena gula. Artinya apa? Artinya gulanya turun kan? Sehingga lukanya ini, dan dia sudah tidak lagi mengkonsumsi obat menurunkan gula yang dari kimia. Nah, kemudian saya dengan Tante Carmen, saya bercerita sebenarnya ini sesuatu yang baru saja. Saya belajar, saya bawa anak-anak saya, bawa anak-anak yang di rumah, kita pergi belajar. Ada buka khusus tentang kelor, apa itu kelor, manfaat kelor untuk kesehatan dan untuk peningkatan secara ekonomi juga bagus dengan menanam kelor. Kita belajar, setelah belajar, terus saya tanam, saya produksi, terus saya minta Tante Carmen untuk meneliti kelor ini, dan saya bawa serbuk, dibawa ke Jakarta, diperiksa di laboratorium kerjasama dengan ABPM UKI, periksa di laboratorium IPB, dan hasilnya ternyata luar biasa. Jadi dia punya kandungan zat besinya sangat tinggi, bagus untuk bisa menaikkan HB tadi, hemoglobin, yang tadi sudah dikatakan oleh Tante Carmen pentingnya hemoglobin itu untuk apa. Kemudian antioksidannya sangat tinggi, jadi dia bisa mencegah kanker. Ya, ibu-ibu muda ya, sekarang banyak orang kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, konsumsilah teh kelor, sangat bagus. Jadi kita setiap hari minum teh kan di rumah, gantilah tehnya dengan teh kelor. Ya, jadi Bapak Desa kalau bisa bumdesnya bikin produk teh apa, ya, ini sesuatu yang sangat bagus. Ya, Tuhan sudah kasih kita alam yang bagus sekali untuk tumbuhnya kelor. Ya, bisa juga jadikan sayur di rumah. Ya, jadi sama cerita sedikit, nanti di halaman rumah kalau bisa ada 5-10 pohon kelor di pagar rumahnya. Untuk apa? Untuk dijadikan sayur. Ya, cara mengolahnya seperti apa? Untuk sayur itu mengolahnya. Jadi setelah daun itu dipetik, tidak boleh disimpan lebih dari 4 jam. Menurut orang pertanian, kalau disimpan lebih dari 4 jam, dia nutrisinya berkurang. Kemudian yang dimasak hanya daunnya saja. Batang tidak boleh ikut karena batang mempunyai sifat menetralisir nutrisi yang ada di daun. Ya. Cara masaknya setelah air mendidih, matikan kompor, masukkan daun itu, diaduk-aduk sebentar, siap makan. Ya. Dan sayur bening kelor itu enak sekali, segar dan sangat menyehatkan. Anak-anak kalau makan bubur pagi dikasih daun kelor. Atau yang mau praktis, kalau sudah ada UKM yang mau memproduksi serbuk atau apa, bisa beli serbuknya itu dicampur di bubur untuk siap makan. Pada saat mau makan baru dicampur serbuk kelornya. Ya, jadi itu saya mau katakan bahwa kelor ini mempunyai dampak untuk kesehatan sangat bagus dan bisa meningkatkan kita punya perekonomian masyarakat juga sangat bagus. Kita punya pohon kelor 1000 pohon kelor. Ini menurut orang yang sudah menjalani ini ya, dia bilang kita punya 1000 pohon kelor, kita bisa menghasilkan 3 juta tanpa meninggalkan pekerjaan pokok. Ya, jadi apalagi kalau ini hasil penelitian ini, makanya saya harapkan ibu-ibu ya tolong obatnya ini kapsul dikasih, tolong diminum. Ini akan membuktikan bahwa kelor ini benar-benar bisa meningkatkan hemoglobin. Kedua, saya sudah keliling-keliling desa ya. Itu kan anak remaja putri di sekolah dikasih tablet FE. Kemudian ibu hamil dikasih tablet FE. Tapi kenapa masih terjadi HB yang rendah? Ya, jadi kita bikin perbandingan di sini ya. Kita perbandingan tablet FE dan kapsul kelor. Mana yang lebih tinggi? Dan maksudnya dampak ke masyarakat itu secara ekonominya ada dan untuk kesehatannya juga ada. Itu yang kita harapkan itu. Jadi ada pertumbuhan ekonomi
di masyarakat dengan kelor. Kelor ini sesuatu yang luar biasa. Tentu kami sebagai punya tugas untuk bagaimana mempromosikan kelor mana-mana supaya ini mengalir dari masyarakat mengalir keluar. Ya, jadi ini ada kita di situ. Ya, jadi itulah yang kami harapkan dari ini. Saya tadi sengaja menyapa anak-anak yang menyambut kami tadi. Saya lihat anaknya kecil, pendek, sudah 11 tahun tapi kelas 4, dan ada yang tadi umur 8 tahun, kelas 2 SD dia tidak tahu umurnya berapa. Ada yang kelas 2 dia tidak tahu usianya berapa. Ini ingat mama-mama, bapak-bapak di rumah ya, komunikasi dengan anak ya. Kenapa sampai dia nggak tahu dia punya usianya berapa? Dan ingat, makan satu hari harus 3 kali. Makan tidak mesti nasi. Saya lihat sini pisang banyak, pisangnya bagus-bagus, pisang luan itu luar biasa. Ubi banyak, ya. Kalau tidak punya beras, bukan berarti kita tidak makan. Kalau punya beras hanya sedikit, diatur. Satu hari makan nasi 1 kali, 1 kali makan ubi dengan pisang, dengan ikan atau apa, 1 kali makan pisang, itu sudah makan. Ya, itu sudah makan 3 kali. Harus makan 3 kali sehingga pertumbuhan anak ini bagus, ya. Dan ibu-ibu hanya makan ya, pisang, pepaya, apa yang ada di sekitar kita makan, ya. Makan yang banyak supaya pertumbuhan bayinya itu bagus, ya. Dan ibu kalau hamil, jangan lupa kalau sudah merasa saya ini udah terlambat haid, segera ke puskesmas. Kalau puskesmas yang jauh, segera ke bidan, ya, supaya diperiksa, ya. Di situ bisa dikasih vitamin atau apapun begitu, sehingga pertumbuhan bayinya itu, ya, stunting itu kan dari sedang dalam perut, bukan saat lahirnya terjadi, tapi sudah dalam perut, ya, supaya janin ini tumbuhnya bagus, nanti setelah lahir dia menjadi anak yang sehat, ya. Jadi itu sekali lagi saya tekankan, kami tidak punya maksud apa-apa, tujuan kami hanya supaya masyarakat sehat, stunting yang tinggi ini bisa berkurang dan bisa bersih dari bumi NTT ini, dan kehidupan perekonomian masyarakat kita bisa lebih baik. Sekian dan terima kasih. Responden penelitian. Jadi silakan mau mengikuti, silakan mau minum, tidak usah berkonsentrasi karena ini sudah masuk ke ranah penelitian. Baik, Bunda mohon izin saya langsung dengan responden saja. Yang bapak-bapak mohon izin tidak dilibatkan di penelitian ini karena bapak-bapak tidak melahirkan, jadi kami tidak pakai di sini. Mohon maaf, ya. Tapi terima kasih karena sudah support mama-mama untuk hadir di sini. Baik, mana? Kelompok 1. Hadir semua kah Ibu Kapus? Bagaimana kelompok 1 hadir semua? Ada yang sakit. Baik. Baik. Jadi saya mau tanya kelompok 1 sisa obatnya berapa hari ini? 1. Bentar. Minumnya malam kah? Malam. Oke, berarti selama ini minum obat ada yang tidak, ada yang utang-utang minum obatnya, diminum setiap hari, kartu kontrolnya diisi. Saya minta sebentar dikumpulkan ya kartu kontrolnya. Baik, terima kasih karena sudah patuh minum obat. Hari ini kita dapat pembagian obat lagi ya, jadi tolong diminum sesuai dengan anjuran. Baik, yang kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oh, lain di sini. Sisa obatnya berapa itu? 4. Ada yang sisanya 2? Ada yang sisanya masih 6 atau ada 10? Tidak ada. Berarti semua patuh minum obat. 1 hari minum berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, dan malam. 1 kali minum berapa kapsul? 2 kapsul. Tablet 1 saja ya, jangan 2. 1 saja. Baik. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Kelompok 3 nih. Kelompok 3. Ini yang minum obatnya banyak.
Sisa tabletnya berapa? Kapsulnya 4. Kapsulnya sisa berapa? Tabletnya 1 karena minumnya pagi malam. Baik, kalau yang minum malam pasti masih sisa 1 karena nanti malam baru minum lagi. Baik, berarti saya boleh simpulkan bahwa semua kalian ini adalah orang-orang yang patuh dan taat minum obat. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Baik, jadi hari ini Bunda dari Kupang sudah datang untuk menguatkan kita. Jadi beliau datang untuk mensupport dan beliau adalah orang yang punya ide bagus untuk memulai penelitian ini, bukan dari saya ya. Jadi ini adalah murni ide daripada Bunda Mary. Jadi mari kita mendukung penelitian ini supaya setelah 4 minggu kemudian terakhir ya kita bisa dapatkan hasil yang kita inginkan. Terima kasih kepada Ibu Kapus bersama tim enumerator yang hebat ya, yang karena dedikasinya, karena kerjasamanya, komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga semua responden penelitian kita ini bisa meminum obat dengan tertib, teratur dan tepat pada waktunya. Ya, jadi setelah ini saya harap kita mendapatkan pembagian obat untuk 2 minggu atau 15 hari yang akan datang ya, sehingga nanti setelah 15 hari minum obat baru kita bertemu lagi ya. Hari ini hari ke-14 ya kan, nanti untuk pembagian tahap 3 sampai 15 hari minumnya baru habis obatnya. Jadi hari ke-15 saya datang lagi, jangan bosan-bosannya ketemu saya. Nah, baik. Nanti kita ketemu lagi 15 hari. Dan Bunda sudah berjanji nanti penutupan nanti Bunda mau datang lagi ya, sekaligus melihat hasilnya. Jadi kita harus berbangga, tidak sembarang ibu pejabat datang untuk menemui kita di sini ya. Jadi ini ibu yang punya hati, ibu yang punya perhatian lah, makanya dia mau datang untuk bertemu kita di sini. Kita berterima kasih karena ini perhatian yang besar untuk masyarakat Melaka, khususnya di Kecamatan UPU di Puskesmas, wilayah Puskesmas Tunabesi. Jadi saya kira itu saja. Silakan petugas mulai membagikan kembali tablet dan kapsulnya untuk tahap yang ketiga. Saya pertama-tama itu berterima kasih sekali kepada ibu-ibu, anak-anak saya yang mau secara dengan disiplin minum kapsul. Karena penelitian ini berhasil, kuncinya ada di mama-mama. Kalau ini tidak jalan dengan baik, kita dapat ya. Dan ini kalau berhasil, ini sumbangsihnya sangat besar buat bangsa dan negara ini, khususnya masyarakat NTT ya, khususnya masyarakat NTT ya. Nanti di saat penutup akhir dari riset ini ya, kita semua berdoa semoga ini hasilnya bagus ya. Saya akan kasih hadiah untuk semua saya sangat mengharapkan mama-mama, adik-adik tolong disiplin minum kapsul ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, silakan petugas, silakan mulai membagikan kapsulnya. Boleh sambil minum ya, tidak apa-apa, biar kita menghemat waktu karena Bunda akan segera kembali ke Kupang ya. Perlu dalam kehidupan ini yang saya lihat pola minum airnya. Saya coba tanya ibu, satu hari minum berapa banyak? Berapa gelas? Pagi ada minum kan? Berapa? Berapa gelas airnya? Berapa? Sehari? 1 gelas, 2 gelas,
di sini. Saya habis makan 2 gelas. Selain saat makan, minum air biasa. Ini dia. Sesekali kalau pas haus. Ya, kalau setelah makan 2 gelas. Coba kalau remajanya mana Remaja di sebelah ini. Itu SMP semua. Remaja, saya mau tanyakan, adik, kalau minum berapa banyak? Ya, berapa banyak kira-kira pagi minum sebelum berangkat sekolah? Berapa banyak? Ada 12. Jam berapa itu kamu minum 12? Jam 6 terus? Di antara itu tidak ada minum. Terus kemudian sore di rumah kurang lebih ada 4 gelas. Sore tidak minum lagi. Berapa gelas kira-kira? Di sini, Mak. Sudah, semua sudah. Saya mau mengingatkan, ya, selain makanan yang dimakan itu, Saya sudah sampai. seimbang, makan pagi 3 kali. Satu yang penting adalah minum air putih. Ya, salah satu penyebab stunting adalah kekurangan air minum. Ya, nanti ya Ibu Dokter. Ya. Jadi salah satu yang penting, yang utama kekurangan air minum penyebab stunting. Ya, jadi mulai dari anak-anak dari ini minimal itu 8-10 gelas. Ya, nyaris 8 sampai 10 gelas air. Ya. Kasih. Oke. Oh, terima kasih Bapak. Sudah. Ya. Jadi 8-10 gelas. Kami nantinya bekerja sama dengan kembali lagi dengan Ibu PKK Malaka dan dibantu sama Ibu Wagub akan mencoba meneliti berapa gelas per hari anak sekolah saja kita ambil anak SD berapa gelas per hari mereka minum. Itu kita mencoba menelitinya karena ternyata yang utama itu air. Tanpa ada air, kita makan kekurangan air, berat badan kita atau gizi yang kita makan itu tidak bermanfaat 100%. Ya, terutama pada anak-anak ibu hamil. Ya, kita tahu memang di sini kekurangan air 8 sampai 10 gelas per hari. Ya, sudah nyawa gelas isi faul. Teh boyas. Selama ini TK. Sampai, ya, selama ini katanya sampai kalau 8 gelas. Apalagi pas pulang dari kebun jalan capek-capek, jauh lagi pasti lebih. Hanya tidak tahu ini air rebus atau tidak. Air rebusnya kan? Air rebus itu. Nanti kita coba anak sekolah SD. Iya. Anak SD. Anak-anak itu rasa hausnya rendah. Jadi mereka jarang mau minum, jarang rasa haus, main. Nah, jadi itu nanti yang kita coba teliti benarkah ini. Kita lihat kalau perlu nanti ada bantuan untuk memberikan air minum di sekolah. Kira-kira itu masukan, jangan lupa ya adik-adik ya. Air minum ini, nah itu minum dari tadi cuma habis sedikit. Ayo sekali minum habis. Ya. Ya. Baik. Ya, kelompok 3 sudah dapat obat semua? Oke. Jadi kapsul kita minum habis, supi masuk tidak tembus.
Yang guru SD tadi, guru SD fatwa beberapa orang tuh. Beni. Guru SD-nya. Ya, Pak Beni. Namanya Bapak Bene. Bapak kepala sekolah ya Pak? Sudah mantap, betul. Sekarang guru. Yang sekarang guru. Benar di SD sini. Kepala sekolahnya ada? Tidak ada. Oh. Ini Bapak Kati bicara sama Pak. Nanti izin Ibu Pak Bene. Bupati, saya menyampaikan nanti kami rencananya akan melakukan suatu analisis menilai seberapa banyak anak sekolah tersebut minum air ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam seperti itu. Nanti kami sudah buat jam-jamnya, nanti tinggal sekolah mengisi jam berapa dia minum, dia contohin, dia tandain seperti gelas. Tapi kita minta data yang jujur dan akan mengisinya supaya kita nanti bisa melakukan suatu analisis yang benar. Ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Saya rasa data sudah ada di puskesmas ya. Tapi dapat kita periksa, kemudian lingkar lengan atas dan lingkar betisnya. Nanti lingkar betis mungkin dari puskesmas bisa dilakukan. Jadi dari puskesmas kelas 4, 5, 6. Jadi mereka sudah bisa mengerti kan, sudah bisa mengisi. Jadi Bapak nanti mohon untuk mengarahkan murid-muridnya, menjelaskan kepada muridnya nanti apa yang diisi. Jadi nanti ada kertasnya Pak. Ya. Mudah-mudahan data yang akurat kita dapat dari sini bisa kita jelaskan kenapa salah satu penyebab stunting apa. Ya, laki-laki dan perempuan. Ya. 456. Ya. Terima kasih Bapak, mohon bantuannya. Yang tadi sudah Olivia Muti mau.